semua disiplin ilmu bisa masuk. Ya, orang teknik bisa masuk dengan model prediksinya. Orang sosial juga bisa masuk dalam ranah katakanlah mungkin post disasternya. Kemudian orang dari kesehatan, ya. Sehingga nggak ada klaim. High Impact Research Podcast proudly present. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berada di High Research Impact Podcast dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin. Saya Ilham Alimuddin sebagai host dari podcast kita pada pagi hari ini. Saya adalah Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin yang meng-host acara podcast ini, dan untuk pagi ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPhil. Beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang 4 untuk Inovasi Riset Kemitraan dan Kemitraan. Beliau dulu adalah yang saya gantikan sebagai Kepala Pusat Studi Kebencanaan. Waktu itu masih bernama Pusat Studi Penelitian dan Pengembangan. Untuk kali ini Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin. Baik, hadirin yang berbahagia, pagi ini kita akan mewawancarai beliau terkait pada topik kita pada topik kebencanaan. Seperti kita ketahui belakangan terjadi beberapa macam bencana, baik itu gempa, khusus untuk di Selatan kita banyak mendengar tentang banjir dan juga tentang tanah longsor. Dalam upaya mitigasi dan adaptasi inilah kita menghadirkan beliau untuk berbincang tentang kebencanaan yang terjadi khususnya di Sulawesi Selatan dan secara umum mungkin Indonesia. Pengalaman beliau sebagai Kepala Puslitbang yang pertama di Unhas saya kira sudah cukup untuk memberikan kita dasar untuk bercerita tentang kebencanaan itu, baik dari sisi definisi, dari sisi upaya-upaya penanggulangan, dan juga tentu terkait pada upaya literasi bencana yang sudah di launch, yang sudah diluncurkan oleh beliau pada saat menjabat sebagai Pusat Studi Kebencanaan. Baik Prof, kita mulai saja, kita punya bincang kebencanaan pada kesempatan podcast ini. Yang pertama mungkin saya ingin minta kesediaan Prof untuk bercerita bagaimana awal dari studi kebencanaan di Universitas Hasanuddin ini, Prof. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham, Kepala Pusat Studi Kebencanaan. Ya, tentu saja pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas undangan podcast ini. Saya kira ini salah satu bentuk inovasi ya dari Pusat Studi di bawah Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Hasanuddin untuk lebih menyebarkan, melakukan diseminasi hasil-hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh universitas, terutama Universitas Hasanuddin, sehingga universitas ini tidak menjadi semacam menara gading. Betul. Jadi kita ini sibuk meneliti, ya, kemudian sibuk membaca sendiri, ya, sibuk istilahnya mungkin ya sibuk dengan diri sendiri. Padahal harusnya hasil-hasil penelitian tersebut itu harus disebarkan, harus didiseminasi, kemudian harus katakanlah mungkin diinformasikan kepada semua stakeholder, terutama pemerintah, kemudian masyarakat. Nah, apalagi ketika kita bercerita tentang bencana. Jadi bencana itu tidak ada bencana satupun di dunia ini yang bisa diselesaikan sendiri. Betul sekali. Jadi bencana itu harus stakeholder. Pentahelix, Prof. Pentahelix. Jadi kalau misalnya ada katakanlah mungkin satu ilmuwan yang mengatakan bahwa penelitian saya ini paling utama untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu salah besar. Kenapa salah besar? Karena manajemen bencana itu mengajarkan kepada kita bahwa ada tahapan dalam menanggulangi bencana. Ada yang disebut dengan pra bencana atau pre-disaster. Ada yang tanggap darurat di mana bencana tersebut sedang terjadi, dan kemudian ada juga post disaster. Nah,
Kebetulan di tahun 2018 ya saya diminta untuk menjadi kepala pusat studi bencana yang baru di Unhas, yang baru dibentuk. Sebenarnya sangat terlambat karena kami sendiri sudah menginisiasi untuk pembentukan pusat bencana ini sejak tahun 2010 sebenarnya. 2010 ya, tetapi mungkin karena birokrasi kemudian juga masih rendahnya literasi ya, pengetahuan tentang apa sih sebenarnya itu bencana, sehingga banyak yang menganggap bahwa bencana ini dipandang secara parsial. Betul. Oke, saya ingin menyelesaikan bencana ini dari sudut ilmu saya. Bidang kesehatan mengatakan, oh tidak, bencana itu adalah tanggap darurat. Ya, gitu. Teman-teman dari katakan mungkin bidang ilmu yang lainnya, sosial, ekonomi mengatakan, yang perlu itu adalah pasca bencananya, seperti begitu. Nah, oleh karena itu kemudian saya mengajukan sebuah konsep bahwa yang paling penting adalah kita literasi dulu, ya kita mengetahui dulu. Ya, kenapa? Karena berdasarkan penelitian, tingkat literasi di Indonesia, ya salah satu yang paling rendah itu adalah literasi bencana. Ada yang disebut dengan literasi keuangan, literasi hukum, ya literasi tentang bencana, literasi IT dan sebagainya. Ya, nah, kita itu termasuk yang paling rendah terhadap literasi atau pengetahuan tentang bencana. Orang memandang bencana itu ya kalau misalnya terjadi banjir, tanggap darurat, kita perlu dokter, kita perlu tenaga keperawatan dan lain sebagainya. Padahal untuk supaya efektif ya tenaga dokter ini harus mengetahui dulu ini jenis bencana apa ini. Ya, gitu kan? Betul. Karena ketika terjadi bencana banjir, maka penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan itu berbeda ketika kemudian dia terjadi katakanlah mungkin bencana gempa bumi. Nah, itulah filosofi awal sehingga ketika saya diminta untuk menjadi kepala pusat studi bencana yang pertama, yang program yang paling pertama itu adalah literasi. Betul. Kenapa? Saya melihat banyak sekali hoax. Ya. Banyak sekali yang mengatakan bahwa Sulawesi akan diterpa tsunami 40 meter. Ya. Nah, gempa besar dan sebagainya. Gempa besar dan sebagainya. Padahal kan itu karena apa? Karena memang informasi tentang bencana ini itu tidak tersosialisasi dengan baik. Betul. Apalagi kita di Sulawesi Selatan. Ya. Mindset dari bapak ibu kita, kakek nenek kita itu sering mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang bencana itu adalah sebuah kutukan. Dalam tanda kutip ya. Ya terima saja gitu kan. Ya, nah, padahal di dunia ini ada dua mindset besar ketika kita berbicara tentang bencana, penanggulangan bencana. Yang pertama disebut dengan mindset pengurangan risiko bencana, atau yang sering kita sebut dengan disaster risk reduction. Yes. Nah, mindset ini adalah mindset yang kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menahan ketika bencana itu akan terjadi. Dengan kata lain, bencana tidak bisa dihindari. Betul. Tapi kita mempunyai kapasitas untuk mengurangi risiko bencana. Gitu. Mitigate. Ya, jadi kita how to reduce the risk. Begitu. The risk, ya. Bencana boleh kapanpun juga datang, boleh sebesar apapun juga. Tetapi kalau kita siap. Resikonya yang kemudian nanti akan bisa kita kurangi. Yang masalah terhadap bencana kan sebenarnya resikonya. Ya. Jadi ada rumus bencana, Prof. Ya? Ada rumus bencana. Itulah yang kemudian mendasari orang-orang yang belajar tentang manajemen bencana bahwa kita harus meningkatkan kompetensi, kita meningkatkan kapasitas sambil kita turunkan risiko yang ada seperti begitu. Nah, kalau dua hal ini kita pahami, semua disiplin ilmu bisa masuk. Ya, orang teknik bisa masuk dengan model prediksinya. Orang sosial juga bisa masuk dalam ranah katakanlah mungkin post disasternya, kemudian orang dari kesehatan, ya. Sehingga nggak ada klaim. Nah, sekarang dulu itu banyak sekali klaim. Orang teknik mengatakan penelitian saya paling penting gitu. Padahal dia nggak penting-penting juga gitu ketika kita melihat secara overall, ya. Nah, orang kesehatan juga mengatakan saya paling penting karena tanggap darurat ini. Padahal kalau misalnya kita bisa mitigasi sejak awal, risikonya kan bisa kecil. Bahkan bisa jadi kita katakanlah mungkin nggak perlu terlalu banyak orang kesehatan begitu ketika kemudian sistemnya sudah bagus seperti apa yang terjadi di Jepang. Ya. Nah, kemudian demikian pula dengan orang sosial, ekonomi dan sebagainya. Mereka punya porsi yang sama ketika kita berbicara tentang manajemen bencana. Nah, itu yang saya kebetulan pernah postdoc di Taiwan. Ya. Nah, di Taiwan salah satu negara dengan manajemen bencana yang cukup bagus di situ. Nah, di situ bagaimana semua stakeholder, semua pentahelix ya. Di situ ada dari university ya, dari institusi pendidikan, mereka menyediakan begitu banyak kajian-kajian.
Tapi mereka juga tidak boleh hanya kajian tersebut sebatas kajian. Ya. Kenapa? Karena ini kan kajian nggak bisa diterjemahkan oleh masyarakat, terutama oleh pemerintah. Ya. Sehingga mereka juga harus belajar bagaimana komunikasi publik yang bagus. Ya. Kenapa sih terjadi bencana di situ? Kenapa misalnya di Sulawesi Selatan relatif aman terhadap bencana gempa bumi yang besar? Ya. Nah ini kan harus bisa dikomunikasikan dengan bahasa sederhana sehingga semua stakeholder itu bisa nyaman begitu, bisa Jadi mendigest dengan baik. Barangkali saya potong Prof. Jadi sebenarnya yang penting pentahelix ini bisa saling bersinergi. Betul. Hasil kajian-kajian kita di perguruan tinggi inilah yang harus kita terjemahkan dan bisa dibaca oleh publik. Betul. Nah, itu sebenarnya poinnya ketika kemudian literasi bagus maka akan lebih baik lagi kerjasamanya ke depan. Makanya di awal-awal saya mengajak bukan hanya dari teman-teman di Unhas dan perguruan tinggi yang lainnya, tapi saya mendekati pemerintah dalam hal ini BPBD. Makanya saya sangat bersyukur BPBD Sulawesi Selatan itu sangat-sangat responsif. Mereka sangat terbuka, ya. Di sini termasuk di dalamnya kepala BPBD provinsi, kemudian hampir semua kepala BPBD kabupaten kota di Sulawesi Selatan saya datangi untuk kemudian saya ajak bekerja sama, saya ajak untuk kemudian berdiskusi, ya. Saya berikan dia gambaran-gambaran apa sih sebenarnya bencana, bagaimana caranya mendekati bencana, ya. Kemudian juga dengan teman-teman LSM, saya juga bersyukur di Sulawesi Selatan begitu banyak lembaga-lembaga LSM NGO yang sangat concern dengan penanggulangan bencana. Di situ kami sharing, kemudian kami libatkan, ya. Kemudian beberapa kali kami kerja sama begitu. Ya. Kemudian dengan media massa, saya sangat senang dengan media massa yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut saya salah satu yang paling membuat apa yang disebut dengan indeks resiko bencana Sulawesi Selatan itu turun. Akhirnya bisa turun. Turun itu kerjasama semua. Ya. BPBD-nya sangat luar biasa, media massanya juga ada Fajar, ada Tribun dan lain sebagainya, itu cukup masif memberitakan dan cukup membantu saya juga dalam literasi, ya. Nah sehingga menyebabkan semakin kesini masyarakat di Sulawesi Selatan itu semakin banyak yang melek begitu, ya, dalam tanda kutip. Sudah tidak ada lagi yang mengatakan, kita harus awas, ada ancaman akan terjadi bendungan Bili-Bili akan jebol misalnya, begitu. Tidak ada, tapi kita dekati dia dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna ke masyarakat. Nah, inilah sebenarnya yang kita sementara gencot, ya Prof, ya, untuk literasi bencana ini. Tapi di satu sisi juga kita menyediakan kajian-kajian tadi, ya. Misalnya sekarang peta-peta gempa itu dimutakhirkan. Demikian juga dokumen-dokumen kajian risiko bencana daerah itu juga ada. Dan ini sudah dilakukan, Prof, ya. Mungkin bisa cerita sedikit. Nah, pertama kali saya sebagai kepala pusat studi, saya diminta sebagai salah satu tenaga ahli di Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta. Nah, di Jakarta itu kita belajar, ya, ada yang namanya dokumen yang harus dipunyai oleh seluruh BPBD baik tingkat provinsi maupun juga tingkat kabupaten kota. Ada namanya kajian risiko bencana atau KRB. Kemudian ada namanya rencana penanggulangan bencana. Kemudian kontingensi dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa dibayangkan begitu saya masuk sebagai kepala pusat bencana, kemudian saya melakukan audiensi dengan beberapa kabupaten kota. Itu di Sulawesi Selatan banyak sekali BPBD yang belum punya. Jadi nggak punya KRB, nggak punya RPB. Padahal dalam aturan, ya, dalam aturan-aturan perundang-undangan kita, sebelum kita membuat yang namanya dokumen-dokumen perencanaan seperti RT/RW, RDTR, ini harus berbasis pada ini tadi, kajian risiko bencana yang notabene merupakan basis dari ketika kita ingin menyusun rencana penanggulangan bencana. Nah ini karena literasi, karena memang pejabat-pejabatnya nggak tahu gitu apa yang harus mereka lakukan. Nah jadi kita mulai dari awal dulu. Nah kenapa? Karena ketika kita bisa meminta mereka itu, karena ini adalah kewajiban menyusun kajian risiko bencana, maka kan mereka butuh data-data dari perguruan tinggi. Nah itu dia. Iya. Dan karena kajian risiko bencana itu kan di dalamnya memuat semua jenis bencana. Baik itu bencana alam maupun juga bencana non alam seperti COVID dan lain sebagainya. Nah ini harus ada kajian. Nah kajiannya itu harus berasal dari perguruan tinggi. Nah tetapi perguruan tinggi juga tidak dengan serta-merta langsung memberikan rumus atau memberikan katakanlah interpretasi dengan bahasa-bahasa yang agak sulit dicerna. Kita harus bisa mempopulerkan dia. Kenapa? Karena jangan sampai kita
senang sendiri gitu. Kita baca hasil jurnal dan sebagainya. Itu adalah sebuah hal yang bagus. Tetapi kita harus bisa mengemas dia sehingga dia bisa didigest, dia bisa dicerna oleh pengambil kebijakan. Ya, betul. Nah, misalnya kepala BPBD-nya ketika dia melapor ke bupati atau wali kota atau gubernur dengan bahasa yang mudah dicerna, nah nanti gubernurnya bisa mengambil tindakan. Oke, kalau begitu kita harus siapkan dana lebih konsentrasi lagi di penanganan prabencananya. Nah, misalnya itu yang mitigasinya. kadang masih belum terlalu Nah, banyak itu yang disentuh, belum ya. gitu. Nah, sementara kalau di Jawa kita lihat mereka sudah sedikit lebih advance ya. Nah, sehingga semua kebijakan-kebijakannya terutama di daerah-daerah yang memang punya potensi bencana besar, kebijakan-kebijakan daerahnya itu memang betul-betul berbasis terhadap kebencanaan. Mereka nanti akan menyediakan alokasi dana ya untuk kegiatan prabencana, sosialisasi dan lain sebagainya, riset-riset. Jadi memang dibutuhkan sekali. Nah, kemudian tanggap darurat, mereka sudah membuat yang namanya jalur evakuasi, ya. Kemudian dapur umum, koordinasinya seperti apa, sehingga ketika terjadi bencana alam, nggak ada lagi saling menyalahkan loh. Ini di sana kenapa nggak ada dapur umum, di sana kenapa masih terisolasi dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya menghadapi bencana itu kita nggak perlu terlalu takut sudah tahu gitu. perannya gitu, Prof, yang ya. penting kita bisa melakukan koordinasi dan kemudian kita mereduksi. Ya, boleh saja terjadi banjir, tapi banjirnya cuma 5 menit, ya kan? Sehingga nggak ada orang yang infrastruktur rusak, nggak ada korban yang sampai 2 hari sampai 1 minggu, ya. Nah, jadi menghadapi bencana itu seperti Jepang, ya. Jepang itu bukan berarti dia berani atau bukan berarti dia takabur, tapi Jepang itu udah siap. Mau bencana apapun juga silakan terjadi, yang penting resikonya kami bisa turunkan begitu. Siap-siagaan Bahwa mereka kemudian sudah. akan ada resiko tentu dimanapun juga semua ada resiko gitu. Tapi how to manage the risk begitu, how to reduce the risk sehingga mereka bisa survive. Jadi bencana banjir boleh saya terjadi tapi 2 jam sudah surut. Ya, jadi nggak ada yang mengungsi, nggak ada yang ini. Bencana gempa bumi boleh berapa skala Richter. Tapi bangunan-bangunan udah kuat semua tuh. Karena teman-teman dari teknik itu udah memberikan satu kajian bahwa untuk daerah ini karena dia dilewati oleh sebuah jalur gempa yang aktif ya sampai berapa magnitude sehingga building code yang harus itu seperti ini loh, gitu loh. Nah, kalau misalnya pemerintah juga nanti akan mengikuti rekomendasi-rekomendasi seperti itu, berapapun goncangannya kan nggak ada korban pasti. Karena sudah dikaji ya. Sudah dimitigasi. Nah, ini yang butuh waktu, tetapi alhamdulillah kemarin itu kita udah salah satu poin entry-nya itu adalah kita menerbitkan namanya Pergub nomor 19 tahun 2020. Nah, itu tentang muatan lokal kurikulum kebencanaan di tingkat SMA di Sulawesi Selatan. Kita mulai dari situ supaya anak-anak SMA kita tahu di Sulawesi Selatan itu bencana apa saja sih, terus mitigasinya seperti apa, ya kan? Kalau misalnya banjir seperti apa, gempa bumi seperti apa, kalau misalnya longsor seperti apa. Nah, kalau makin banyak anak-anak kita ini yang kemudian melek begitu ya, artinya terekspos. Nanti kan ketika berapa puluh tahun kemudian mereka menjadi kepala dinas, mereka menjadi bupati, mereka akan terngiang di kepalanya, wah saya dulu pernah belajar tentang bencana begitu, manajemen bencananya seperti apa. Saya harus lebih concern karena saya tinggal di kabupaten dengan ancaman potensi bencana ini. Sekarang kan ini yang tidak terjadi, karena mereka itu belajar bencana sekarang gitu. Tapi kalau dari dulu mereka udah bisa terekspos sense of belongingnya bahwa saya harus melindungi ini. Saya harus tahu gitu. Nah, seperti itu barangkali gambarannya Pak Ilham. Mindset masyarakat tentang bencana itu yang kita coba ubah. Kita pelan-pelan dulu dari SMA. Ya, pada usia sekolah. Betul. Dan ini alhamdulillah di saya juga Prof sudah mulai kita gencarkan. Jadi dengan Pergub ini kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah kita sudah coba jalankan di sekolah-sekolah bahkan untuk simulasi tanggap darurat Prof. Betul. Juga kita akan terus gencarkan Prof. Iya. Baik Prof, ini terkait pada pengetahuan masyarakat, ini penting sekali karena beberapa waktu belakangan juga masih terjadi banjir dan juga kita masih melakukan evakuasi buat masyarakat. Begitu juga bencana longsor dan sebagainya. Mungkin ada tips and saran buat pemerintah, masyarakat ketika bencana-bencana ini atau mungkin ada daerah-daerah tertentu yang perlu diwaspadai Prof. Ya, silakan Prof. Begini. Sebenarnya untuk menghadapi bencana kita harus ekstra. Kenapa harus ekstra? Karena setelah saya baca buku-buku tentang teori kebencanaan, ini kan sifatnya masih sangat-sangat konservatif. Ya. Padahal di depan kita itu ada satu variabel yang kemudian nanti akan mendistrupsi rumus-rumus yang ada.
Ya. Apa itu? Itu adalah climate change, global Climate warming. change, ya. Global warming Perubahan ini iklim. nanti akan memaksa kita untuk merubah, kita punya simulasi-simulasi, model-model dan sebagainya. Sebagai contoh infrastruktur. Ya. Saya kemarin diundang untuk berbicara tentang bagaimana menghadapi infrastruktur kaitannya dengan global warming. Saya katakan begini, ketika ada satu engineer ingin membangun pelabuhan, dia mempunyai data 20 tahun. Ya. Dia harus punya data 20 tahun ke belakang. Series, ya kan? Tentang oceanografinya, tentang dinamikanya dan sebagainya. Ya. Nah, data ini itu harus kembali kemudian dikonversi lagi dengan ancaman ke depan. Okay. Karena tentu saja dengan adanya global warming maka sea level itu nggak bisa lagi dengan data 20 tahun. Karena dia nanti akan secara eksponensial itu akan naik. Betul. Gitu loh. Ya kan? Itu yang harus dipertimbangkan. Makanya saya menawarkan bahwa infrastruktur resilience, konsep infrastruktur resilience, infrastruktur yang tangguh. Ketika kita membangun kota, kita nggak bisa lagi cuman mengandalkan curah hujan 20 tahun, 30 tahun akan datang. Kenapa? Karena ke depan ketika ada global warming, maka cuaca akan semakin ekstrim. Betul. Nah, seperti itu. Ini itu yang mindset begitu. Nah, makanya penting sekali masif informasi kepada masyarakat sehingga semua stakeholder itu nanti akan seperti itu. Bisa berperan. Sama dengan gempa. Ya. Gempa bumi kita udah tahu bersama, udah ada jalur-jalurnya. Ya. Tapi harus diingat gempa itu punya periode. 200 tahun yang lalu manusia itu cuma berapa? Sehingga ketika ada gempa yang terjadi di satu daerah, di mana daerah tersebut belum merupakan sebuah pemukiman, belum ada infrastruktur, itu belum dikatakan sebagai bencana. Ya. Tapi sekarang semua daerah-daerah itu sudah ditempati begitu. Nah sehingga mindsetnya itu harus kita rubah lagi gitu. Seperti apa nanti ke depannya. Nah ini yang saya katakan bahwa new emerging disasters. Jadi termasuk di dalamnya emerging diseases. Yeah. We have already experienced with COVID-19. So tapi harus diingat bahwa akan ada lagi COVID selanjutnya. Gitu. Walaupun kita berdoa mudah-mudahan tidak ada. Ya, tetapi dengan interaksi manusia yang tanpa batas, dengan lingkungan dan sebagainya, akan ada lagi. Nah, bahkan sekarang kan saya bercerita dengan beberapa teman ahli mikrobiologi, itu sebenarnya sudah ada lagi ancaman-ancaman begitu. Tapi karena kita sudah sigap ya sehingga mudah-mudahan ke depannya ketika ada COVID begitu kita udah siap dengan kontingensinya, dengan katakanlah mungkin dengan ya kita sudah punya beberapa Pfizer ya, kita udah punya beberapa obat-obatan dan sebagainya seperti itu. Nah, ini yang saya katakan ke depannya memang kita harus lebih progresif lagi. Ya. Jadi rumus-rumus itu harus ditinjau ulang. Harus ditambah variabel hujan ekstrim ya, yang tadinya mungkin hujan cuma 3 hari ya, tapi sekarang hujan coba lihat di Makassar. Artinya kajian kebencanaan ini terus harus diintensifkan. Harus seperti itu. Belum lagi kalau kita berbicara dari aspek sosial ekonomi. Ya, ke depan ya kita akan hidup di sebuah society yang lebih individualis. Nah, sehingga nilai-nilai kebersamaan ya di kampung itu makin tergerus. Ya. Nah, sehingga ketika kita menghadapi fase tanggap darurat, maka harus ada pendekatan yang jadi berbeda. Tidak selamanya kita berharap masyarakat itu akan membantu gitu. Enggak selamanya dia akan guyup. Karena at a certain point ya kita nanti akan menjadi sebuah masyarakat yang lebih individual. Gadget apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu IT, big data, artificial intelligence ya, kemudian Internet of Things kita harus maksimalkan. Kita harus maksimalkan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu saya kira. Seiring dengan perkembangan ini. Baik Prof, ini waktu kita tidak panjang, saya mungkin harus akhiri, tapi sebelum kita tutup mungkin ada yang perlu disampaikan ke masyarakat, ke publik, khususnya bagaimana bersiap apabila terjadi kebencanaan atau hal-hal yang mereka harus persiapkan. Ya, yang pertama tentu saja publik saya kira kita tidak harus sampai panik ya. Nah, kenapa? Karena menurut saya dengan literasi ya, dengan kita tahu pihak mana yang harus dihubungi ya. Nah, itu juga mudah-mudahan ke depannya ketika kita berbicara bencana bukan merupakan sebuah hal yang seperti begitu. Betul. Tapi ini adalah sebuah rutinitas. Kemudian tentu saja pihak pemerintah dalam hal ini tentu saja diminta untuk terus meningkatkan kapasitas. Ya. BPBD kemudian SAR itu jangan lagi dianggap sebagai hanya pelengkap, ya, tetapi menjadi bagian garda terdepan ketika kemudian berbicara tentang public policy, terutama erat kaitannya di bidang kebencanaan. Harus diingat
sebenarnya bidang bencana itu menjadi salah satu syarat ya dalam satu kalau kita berbicara tentang administrasi publik dalam satu pemerintahan dari semua level begitu. Jadi pemerintah itu harus memenuhi hak masyarakat terutama ketika terjadi bencana. Ya kita sebut SPM. Betul SPM ya. Nah, kemudian yang lainnya media massa. Media massa saya kira cukup punya peranan yang sangat penting ya. Jangan hanya kemudian melakukan provokasi dan lain sebagainya, tapi juga turut melakukan edukasi. Betul. Ya, karena masyarakat ini penting, karena kan media massa itu juga bagian dari masyarakat sebenarnya. Nah, sehingga kerjasama sinergi antara media massa dengan universitas, dengan pemerintah itu sangat penting ya ketika kita berbicara tentang kebencanaan. Harus diingat, kebencanaan itu kan bukan berarti pencitraan dan lain sebagainya. Kita tidak boleh berbicara tentang politik apa dan sebagainya, tapi ini tentang on behalf of humanity, based on fact, Prof. Betul, ya. Nah, kemudian untuk teman-teman di LSM ini sangat baik sekali ya, potensi mereka sangat besar sehingga ketika dihimpun ya itu akan menjadi satu kekuatan sehingga pengelolaan kebencanaan itu akan bisa lebih kuat dan akan bisa lebih masif. Terakhir industri ini kadang kita lupakan padahal peran serta industri ya dalam hal ini badan usaha dan sebagainya itu cukup bagus. Mereka punya dana CSR yang besar yang bisa kita pakai. Ya, sehingga kita bisa juga ikut sertakan mereka dan kemudian mereka juga harus punya yang namanya bisnis plan yang memang resilient juga terhadap bencana. Karena kalau misalnya industri ini terganggu, efeknya itu akan sangat besar, efeknya ke ekonomi karena nanti mungkin akan ada katakanlah mungkin tidak beroperasi dan sebagainya akan berpengaruh kepada income, ujung-ujungnya nanti sosial ekonomi lagi. Pasti larinya ke sana. Saya kira itu Prof. Pak Ilham. Ya, terima kasih. Ya. Ini menarik sekali karena kita sudah membincangkan terkait kebencanaan ini yang mana kita bisa garis bawahi bagaimana literasi bencana ini begitu penting dan tidak hanya kepada 1-2 stakeholder tapi kita harus bisa menyentuh dari keseluruhan. Ini adalah high impact podcast dari LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin. Saya sebagai host di Pusat Studi Kebencanaan UNHAS. Terima kasih sekali lagi Prof. Adi Maulana yang telah menyempatkan hadir dan insya Allah beliau sebagai ahli kebencanaan akan terus intens dengan kegiatan-kegiatan kebencanaan di Universitas Hasanuddin. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. High Impact Research Podcast LPPM Universitas Hasanuddin. Unhasku bersatu, Unhasku kuat.